Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar agama ya. Di sini ada Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, mari kita berdoa. Yesus yang maha baik, ajarilah kami untuk taat melaksanakan kewajiban agama seperti keluarga kudus di Nazaret. Amin ya. Coba kita lihat di sini. Berkat Tuhan untuk sang bayi. Anak yang baru lahir adalah pemberian Tuhan. Tuhan ingin agar orang tua membesarkan anaknya dengan baik, agar menjadi manusia yang berbakti kepada Tuhan dan orang tuanya. Untuk melaksanakan tugasnya, orang tua membutuhkan bantuan Tuhan. Itulah sebabnya mereka membawa anak-anaknya ke gereja untuk dibaptis. Dengan dibaptis, anak-anak itu menerima berkat dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan memberi anak-anak itu kekuatan untuk tumbuh dalam kebaikan. Jadi tengok anak ibu yang baik. Yesus dipersembahkan ke bait Allah dan baik kita dipersembahkan juga kepada Allah, tapi di dalam gereja ya. Coba lihat. Anak ini ada di sini orang tua, ada anak, ada pastor ya, atau pendeta sama ya. Nah, untuk apa anak ini dibawa gereja? Dia mempersembahkan anak ini kepada Tuhan, yaitu dengan menyerahkan anak kepada Tuhan dengan cara dibaptis ya. Untuk apa anak ini dibaptis? Agar anak ini menerima berkat dan perlindungan dari Tuhan ya. Sama seperti Yesus juga dipersembahkan di bait Allah. Bait Allah itu kalau sekarang kita katakan itu adalah gereja ya. Jadi untuk melaksanakan tugasnya, orang tua juga membutuhkan bantuan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, nanti kita akan jadi marah-marah. Kalau anaknya nangis, rewel, bandal ya, bisa menyiksa anak, bisa tidak peduli dengan kebutuhan anak. Tetapi dengan bantuan Tuhan kita menjadi sayang kepada anak, kita merawatnya dengan baik, kita mencari nafkah untuk anak tersebut ya. Kita jadi takut juga kepada Allah atau Tuhannya, itu anak ibu yang baik. Jadi kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Supaya Tuhan memberkati kita, Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita. Tuhan juga memberkati anak kita ya. Tuhan juga memberi anak-anak kekuatan untuk tumbuh dan untuk tumbuh dalam kebaikan ya, dan mendapat kebaikan. Oke. Kita lihat di sini Yesus dipersembahkan di bait Allah, Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Setelah berumur 8 hari Yesus disunat ya. Kemudian Yusuf dan Maria orang tua Yesus ya membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem ya, di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan ya. Setelah berumur katanya 8 hari Yesus disunat. Setelah disunat kemudian ibunya dan bapaknya membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan ya. Tuh. Sebab di dalam hukum Tuhan ada tertulis setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap anak tertulis katanya dalam hukum Tuhan, setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau sekarang tidak hanya yang sulung, semuanya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Baik itu laki-laki, baik perempuan, baik yang sulung, baik yang bungsu ya. Oke. Mereka juga membawa serta sepasang burung kukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu itu memang seperti itu. Kalau sekarang apa yang kita bawa kepada Tuhan? Persembahan. Mereka membawa burung tekukur untuk dipersembahkan pada Tuhan. Kalau kita sekarang membawa persembahan ya. Oke. Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, orang yang baik dan taat pada Allah. Orang Simeon ini orang yang sangat baik dan taat pada Allah, dan dia berjanji tidak akan mati dia sebelum menggendong Yesus, sebelum
dia menunggu kelahiran Yesus dan dia akan menggendong Yesus. Sebelum menggendong Yesus dia tidak akan mau mati katanya ya. Itu ya. Karena itu ya Simeon kita lihat nanti, ia sedang menantikan saatnya Allah menyelamatkan Israel. Roh Kudus menyertai Simeon dan Roh Kudus sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Siapa Raja Penyelamat itu? Yesus. Dia tidak akan mati ya sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan itu ya. Coba lihat, oleh bimbingan Roh Kudus Simeon masuk ke bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus masuk ke bait Allah untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum Tuhan, Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya. Lalu ia memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menempati janjimu, karena itu biarlah hambamu ini meninggal dengan tentram." Setelah dia menggendong anak itu, dia berkata kepada Tuhan, lalu ia memuji Tuhan. Setelah dia menggendong Yesus, dia memuji Tuhan. Katanya, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menempati janjimu, karena itu biarlah hambamu ini meninggal dengan tentram." Ya. Dia sudah tahu waktu itu dia akan datang Raja Penyelamat. Dia tidak akan mati. Bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat ya, yang dijanjikan Tuhan. Siapa Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan? Adalah Yesus. Oleh bimbingan Roh Kudus, Simeon masuk ke bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, membawa Yesus masuk ke bait Allah untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat memerintahkan harus dibaptis ya, atau diserahkan pada Tuhan. Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya. Siapa yang digendong Simeon ini? Yesus, Raja Penyelamat. Lalu katanya, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menempati janjimu, karena itu biarlah hambamu ini meninggal." Karena dia berjanji sebelum menggendong Yesus, Raja Penyelamat itu, dia tidak akan mati. Simeon tersebut ya. Oke. "Sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripadamu, penyelamat yang Engkau siapkan untuk segala bangsa, yaitu terang dan menerangi jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepadamu, terang yang mendatangkan kehormatan bagi umat Israel." Karena dulu umat Israel itu sangat jahat ya. Mereka, padahal itu tanah perjanjian Allah. Di situ dulu ada mereka suka-sukanya yang melakukan kejahatan apa saja ya. Makanya Tuhan dulu pernah marah kepada bangsa Israel ya. Tapi dengan Tuhan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Katanya dulu Musa ya. Oke. Jadi di situ ya, apa ini? Penyelamat Engkau sudah siap untuk segala bangsa, untuk bangsa Israel, untuk dunia. Kenapa dikatakan Yesus itu terang? Karena Yesus itu menyelamatkan orang, membebaskan orang dari dosa. Ya, makanya dia pergi kemana-mana untuk menyembuhkan orang, menasehati orang, membimbing orang, bahkan orang yang sangat berdosa ya diselamatkan, tunduk padanya. Yang selama ini dia sungguh berdosa, ada seorang perempuan ya yang sangat berdosa. Ada juga seorang laki-laki yang suka menjalankan uang, membungakan uang sebesar-besarnya ya. Diselamatkan juga, dia jadi bertobat. Banyak yang Yesus selamatkan. Jadi kita pun kalau kau mau kita selamat, mari kita pergi ke gereja dan jangan berbuat jahat, karena Yesus sangat membenci perbuatan jahat. Ayah dan ibu Yesus heran mendengar apa yang dikatakan Simeon tentang anak mereka. Mereka heran, kenapa dia tahu bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Kemudian Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan banyak orang Israel."
membinasakan dan banyak membinasakan yang jahat ya. Dan yang tidak mau bertobat dan menyelamatkan bangsa Israel. Ia akan menjadi tanda dari Allah yang akan ditentang oleh banyak orang. Iyalah, Yesus itu banyak tentang orang, bahkan biasanya sampai disiksa dan disalibkan. Yang paling menentang dia adalah bangsanya. Siapa bangsanya? Bangsa Yahudi, ya. Tuh. Tapi walaupun dia banyak menentang, dia tetap memberikan firman Tuhan yang akan ditentang oleh banyak. Kesedihan akan menusuk hatimu seperti pedang yang tajam. Iyalah, waktu disalibkan Yesus itu Maria sangat menangis ya, sangat bersedih. Pada waktu itu ada juga seorang nabi wanita yang sudah tua sekali, namanya Hana ya. Seorang nabi wanita yang sudah tua. Namanya Hana, anak Fanuel dari suku Ansher. Ia sudah berumur 84 tahun. Ia selalu berada di bait Allah ya. Si Hana ini selalu berada di bait Allah. Siang malam ia berbakti kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ia datang lalu memuji Allah. Ia berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikannya. Yang menantikan saatnya Allah membebaskan Yerusalem ya. Setelah Yusuf dan Maria melakukan semua yang diwajibkan hukum Tuhan, mereka pulang ke Nazaret Galilea. Nazaret Galilea ini tempat Yesus ya, rumah Yesus. Tapi ini Nazaret Galilea tempat mereka, di situ rumahnya. Yesus semakin bertambah besar dan kuat, semakin bijaksana dan sangat dikasihi oleh Allah ya. Yesus itu sangat dikasihi oleh Allah ya itu. Nanti kita tahu nanti setelah berumur 12 tahun nanti Yesus sudah tinggal di bait Allah nanti, itu selanjutnya. Jadi dikatakan tadi di sini bahwa Yesus setelah berumur 8 tahun dia disunat. Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah ya. Dibawanya ke mana? Yerusalem ya, di bait Allah di Yerusalem. Untuk dipersembahkan kepada Allah. Mereka membawa serta sepasang burung tekukur juga untuk dipersembahkan. Setelah mereka sampai ke Yerusalem, di sana ada datang seorang Simeon ya. Dia menantikan kelahiran juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yesus. Dia harus menggendong Yesus dulu, melihat Yesus dulu, baru dia meninggal ya, itu katanya. Jadi Yesus itu adalah anak yang sangat dikasihi oleh Allah ya, yang dapat menyelamatkan dunia. Oke. Orang tua Yesus taat melaksanakan kewajiban agamanya. Apa kewajiban agamanya? Yaitu membawa Yesus ke bait Allah. Sama kita taat melaksanakan kewajiban agama kita, yaitu dengan membaptis anak dibawa ke gereja setelah lahir ya. Orang tua kita juga melaksanakan kewajibannya kan. Kita dibaptis, dibawa ke gereja. Supaya kita menjadi anak yang baik, sudah dapat perlindungan dari Tuhan, dapat berkat. Kalau kewajiban agama dilaksanakan dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab.